Anak ingusan ini terlalu sombong. Masih berani menantang malaikat maut hitam. Biarkan mereka melihat dengan jelas kekuatan seorang ahli tinju serba bisa. Senior, hati-hati. Kau pikir dia sama seperti kamu? Sampah yang lemah lembut seperti wanita. Tidak heran. Bahkan kekuatan dunia tidak bisa masuk ke 50 besar. Kau ingin cari mati? Aku akan memenuhimu. Perkataan ini harusnya aku katakan padamu. Bocah ingusan. Lihat bagaimana aku menghancurkan isi perutmu. Hingga hancur total. Perkataan ini juga pantas kukatakan padamu. Hari ini adalah hari kematianmu. Ayo, maju sini. Perlu dilihat lagi. Anak ini sudah pasti kalah. Ayo, maju sini. Tidak akan tahan satu ronde. Langsung bertemu Raja Neraka. Pasang taruhan. Jangan diubah lagi. Wilayah ini selama ini masih milikku. Fang Qing harus menurut pada aturanku. Tidak terima kekalahan. Aturan apa ini? Andrew, jika kau mati, setelah ini, Kak Fang Qing pasti setiap tahun akan datang ke memberi penghormatan di makam. Kak Fang akan selalu mengingat keberanianmu bertaruh nyawa untuk melindungi sasana tinju Xingwu. Bunuh dia, bunuh dia. Saya sudah tidak bisa mengendalikan kekuatan saya lagi. Jika saya memukul sekarang, dia pasti mati. Tapi pukulanmu tidak memiliki hati. Hanya ada niat membunuh. Hanya niat membunuh. Saya sudah berjanji pada guru. Saya tidak akan melukai orang lagi dengan tinju saya. Kau tidak punya ayah atau ibu. Hanya seorang yang tidak diinginkan. Anak liar semata. Hari ini mati di tangan sang ahli tinju segala bakat pun adalah kehormatan bagimu. Aku bukan anak liar. Anak liar kecil. Hajar dia. Adro, semangat. Semangat, semangat. Adro, semangat. Anak liar, hajar dia. Hanya ada niat membunuh. Hanya anak liar yang tidak diinginkan. Tapi pukulanmu tidak memiliki hati. Anak liar, habisi dia. Hanya ada niat membunuh. Anak muda, sudah waktunya pergi ke dunia bawah. Dia memaksa saya. Dulu melukai adik seperguruan adalah demi melindungi nyawa saya. Sekarang melukai sampah ini adalah untuk melindungi sasana tinju Xingwu. Saya tidak salah. Aku membunuhmu. Adro. Ini benar-benar Adro. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan sang ahli tinju segala bakat? Berhenti. Cepat berhenti. Aku bukan anak liar. Aku punya ayah. Dan sasana memiliki semuanya. Ada ibu. Saya mengaku kalah. Aku tidak seharusnya menghina kamu. Bunuh dia. Bunuh dia. Aku akan membunuhmu. Tidak bisa. Aku harus berhenti. Segera berhenti. Panggil aku kakek. Saya menyerah. Kakek. Kakek, kasihanilah hidupku yang hina ini. Sampah. Ayo berdiri. Dasar pemalas. Lanjutkan. Sampah. Bangunlah. Tidak. Menyerah begitu saja. Masih pantaskah aku punya harga diri? Pulang ke Jiangnan. Tidak boleh kalah. Kamu juga maju. Bertarunglah bersama-sama. Aku tidak percaya kalau kalian tidak bisa mengalahkan anak ini. Cukup, Kong Ye. Sudah sampai sejauh ini. Sebaiknya kamu menyerah saja. Bahkan jika aku ikut bertarung, itu tidak akan mengubah situasi ini. Sampah. Kalian semua tidak berguna. Pemenangnya adalah Adro. Adro menang. Bagaimana mungkin? Adro, ternyata Kak Fang Qing dulu mengenal dirimu. Sama sekali bukan dirimu yang sebenarnya. Adro menang. Ini tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin terjadi? Benar sekali. Adro baru berusia 10 tahun. Bahkan belum dewasa. Bagaimana dia bisa mengalahkan salah satu dari 100 petinju terbaik dunia? Petinju. Bahkan di antara kami bersaudara. Mereka semua adalah lawan yang sudah pernah dikalahkan. Adro terus-menerus mengalahkan petarung tinju yang lihai.
dan Master Tinju serba bisa. Ini memang sudah terlihat oleh semua orang. Bisa jadi, Adro adalah bakat langka yang cuma muncul sekali dalam 100 tahun. Selesai. Dulu aku pernah menggertak Adro. Sasana Tinju Xinghuo. Dia tidak akan membalas dendam padaku, kan? Biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Ini dia Fang Qing yang membawa anak baru ini. Anak kecil mau bergabung dengan Xinghuo. Ada satu aturan, dan itu adalah lewat di bawah selangkanganku, merangkak melewatinya. Benar, anak baik. Cepat merangkak. Anak yang baik. Bisa diterima oleh Fang Qing. Siapa yang bukan? Orang yang sudah tidak punya jalan keluar. Saat itu juga, kalian berdua menggertak anak kecil ini. Sekarang kalian tahu takutnya, kan? Tunggu sebentar. Meskipun kalian dipukuli oleh Adro sampai babak belur tak karuan, itu memang sudah nasib kalian. Untunglah, untunglah. Aku tidak. Belum pernah mengganggu Adro. Kalau tidak, sekarang Adro pasti sudah melayangkan satu pukulan. Aku yakin otakku pasti meledak. Jangan kira aku tidak tahu. Kamu terhadap Adro. Hal-hal yang sudah dilakukan itu. Pergi. Pergilah dan minta maaf pada Adro. Ayo pergi. Kita juga pergi lihat Adro yang sehebat ini. Ayo Adro. Ayo, ayo, ayo. Sampah. Kami yang menjadi kakak senior ini. Jika kau lebih awal mendengarkan aku, kau tidak akan terluka separah ini. Jika kau lebih awal mengatakan, anak ini memiliki kekuatan tersembunyi, aku pasti punya taktik lain. Sekarang bagaimana? Bukan hanya wajah kalian, bahkan wajahku juga sudah kehilangan muka. Aku sudah bilang sejak awal. Namun tidak seorang pun di antara kalian yang mempercayainya. Oh iya. Ada cara lain. Adro, kamu benar-benar pahlawan sasana tinju kita. Kamu benar-benar hebat. Benar sekali. Akhirnya ada yang membereskan dia. Sekelompok bajingan dari Kong Ziluo ini. Adro, kamu menang. Adro, maaf ya. Kami, para kakak senior, seharusnya membantu kamu, bukan merendahkan kamu. Jika hari ini tanpa kamu, kami semua ini. Benar tidak? Benar, benar. Saat latihan dulu, memukulnya. Tidak pernah melihat dia punya tekad yang luar biasa ini. Maaf, Adro. Dulu itu salahku. Mohon bimbingannya di masa depan. Iya, teknik tinju Adro luar biasa hebat. Jika dia bisa membimbing kami, maka sasana tinju kita di Jiangbei, namanya akan dikenal luas. Pasti akan terkenal besar. Pada saat itu, maksudnya adalah Kak Fang Qing kita akan memimpin utara dan selatan. Benar. Tuan Kom, orangmu sudah kalah. Jadi sesuai kesepakatan, tidak akan pernah lagi melangkah sedikit pun ke Jiangbei. Oh, Fang Qing, sebaiknya jangan terlalu berpuas diri di sini. Kamu pikir, dengan memiliki anak ini, kamu bisa mempertahankan Jiangbei, pasar tinju tersebut? Apa maksudmu? Jangan khawatir. Di masa depan, kita akan bertemu lagi. Pada saat itu, aku beritahu kamu apa yang aku maksud. Pergi, pergi. Maksudnya adalah Kak Fang kita. Jangan terlalu dipikirkan. Kita punya Adro di sini. Siapapun yang datang, kami tidak takut. Iya, kan? Benar, benar. Adro pasti adalah petarung yang berbakat alami. Jika dilatih dengan sempurna di masa depan, dia pasti akan menjadi sosok besar suatu hari nanti. Tapi, di dalam tubuh Adro, sepertinya ada kekuatan dewa. Dia sepertinya tidak mampu mengendalikan dengan baik. Akau, jurus tinjumu. Siapa yang mengajarkannya padamu? Dulu diajarkan oleh guru. Sekarang di sasana tinju. Siapa gurumu? Mulai sekarang, kamu dikeluarkan dari perguruan. Bukan lagi muridku. Setelah turun gunung, juga tidak boleh memberitahu siapapun bahwa aku adalah gurumu. Guru sendiri telah mengajarkanku mengendalikan pukulan. Sekarang aku berada di sasana tinju. Aku mendominasi lawan, bahkan melukai secara beruntun. Ahli tinjuman dan juara tinju serba bisa. Jika guru mengetahuinya nanti, pasti akan semakin kecewa padaku. Kak Fang Qing, aku harus membereskan urusan ini. Aku sudah bilang,
Anak ini memang berbakat, bukan? Fang Qing, tidak kusangka tempatmu ini. Memang benar-benar tempat tersembunyi bagi orang-orang berbakat. Keluar dari sini. Tempat ini tidak menyambutmu. Bukankah kakak Hui sudah bilang, urusan adik perempuan tidak ada hubungannya denganmu. Jadi, untuk apa dia datang ke sini? Tentu saja untuk mengucapkan selamat. Kakak King, kakak Hui sebelumnya membiarkan orang mati, bahkan memukul Azuo dengan satu pukulan, sampai terlempar keluar. Sekarang dia datang untuk mencoba berdamai. Menurutku, kita seharusnya segera mengusirnya. Orang seperti dia bahkan lebih tidak bermoral daripada Kong Ziluo. Jauh lebih tidak tahu malu. Benar, usir dia keluar. Sasana tinju Xinghuo kita tidak menyambutmu. Pergi, pergi, pergi. Semua orang, jangan terburu-buru. Aku datang dengan niat baik. Kakak Hui, saat kita memilih untuk tidak saling bertemu, hubungan kita telah putus. Kamu salah. Aku datang hari ini untuk Azuo. Maksudku adalah, karena kamu berbakat, lebih baik ikut dengan saya. Masa depanmu pasti akan lebih baik daripada di sini. Aku tidak peduli dengan masa depan. Aku hanya ingin makan sampai kenyang dan memakai pakaian yang hangat. Kamu masih terlalu muda, belum memahami dunia jalanan, nama dan minat. Setidaknya, ikutlah denganku. Bisa menjamin sisa hidupmu. Hidup berkecukupan. Tidak perlu lagi makan. Bakpamu rasa harga beberapa koin. Haha, ayo, ambil ini. Wah, banyak sekali uangnya. Uang sebanyak ini sudah cukup untuk membeli sasana tinju kita. Membelinya. Pertarungan Azuo kali ini benar-benar membuatnya terkenal. Kakak Hui orang seperti ini, meskipun tidak begitu baik, tapi dia adalah bos terkaya di seluruh Jiangbei. Jika benar ikut dengannya, masa depanmu akan sangat cerah. Azuo, meskipun kamu membantu kakak King menang dan mendapatkan kembali sasana tinju, tapi mereka tidak salah. Kalau kamu ikut kakak Hui, masa depanmu lebih cerah daripada di Xinghuo. Jika kamu ingin pergi, aku tidak akan menghentikanmu. Dia tidak benar-benar ingin pergi, kan? Mulai sekarang, semua uang ini milikmu. Aku tidak bilang aku akan ikut denganmu. Anak muda, jangan tidak tahu diri. Kakak Hui, karena Azuo tidak mau, maka usir dia. Dasar orang tidak tahu malu. Pergi. Fang Qing, awas kamu ya. Pergi. Azuo, coba tebak, kakak King membawakan makanan apa yang enak untukmu? Ayam panggang. Penciumanmu tajam sekali ya. Aku lihat kamu keluar dari sasana tinju. Belum makan apa-apa. Cepat makan selagi masih hangat. Jangan berbohong di depanku. Cepatlah. Masih ingat, saat pertama kali aku bertemu denganmu, kamu sedang jongkok di samping tong sampah, mengunyah roti kukus. Tak kusangka dalam sekejap mata, kamu benar-benar bisa membantu kakak King menjaga sasana tinju. Kakak King, aku, Azuo. Apakah kamu menganggap kakak King sebagai keluarga? Iya. Kalau sudah menganggap sebagai keluarga, maka kita saling membantu satu sama lain. Bagaimana menurutmu? Kakak King, katakan saja, meskipun aku mengelola bisnis tinju keluarga, tapi banyak sekali orang mengincar sasana tinju ini dalam kondisi genting. Hanya dengan melakukannya lebih baik, baru bisa diakui oleh keluarga. Menjaga sasana tinju, apa yang bisa kubantu untukmu? Kakak King, kalau aku tidak salah menebak, pertandingan tadi, kamu belum mengeluarkan semua kemampuanmu, kan? Azuo, sasana tinju membutuhkanmu. Aku juga membutuhkanmu. Tapi kamu tidak perlu buru-buru menjawabku dulu. Sebagai gantinya, bagaimana kalau aku juga membantumu? Sebenarnya, sejak kamu keluar dari sasana tinju, saat kamu melangkah keluar, aku sudah menyadari, ada sesuatu yang salah. Tapi selama kamu memberitahuku, apa yang telah terjadi, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu menyelesaikan masalah ini. Ketika kecil, ibu menemani aku berlatih tinju. Aku memukul hingga buta mata ibuku. Kemudian aku masuk perguruan. Aku memukul hingga melukai kakak seperguruan. Ayah memarahi aku sebagai anak kecil. Guru mengatakan aku adalah iblis. Jadi kamu takut mereka mengetahuinya bahwa kamu melukai orang hari ini dengan tinjumu.
mereka akan semakin kecewa padamu. Tapi semua ini bukan salahmu. Kamu hanya ingin menjaga sasana tinju. Itu demi menyelamatkan semua orang. Tapi mereka tidak pernah mengakui keberadaanku. Sudah kita sepakati. Kita akan saling membantu satu sama lain. Kalau begitu, aku akan membantumu dulu menyelesaikan masalah ini. Kakak King, kita mau kemana? Membawamu pulang. Bos, pesan 2 mangkuk mie daging sapi. Tambahkan 1 porsi daging sapi. Aku akan tambahkan lagi untukmu. Tambahkan sosis babi. Ya. Hahaha. Cantik. Orang luar daerah. Kamu, anak kecil ini. Kenapa melotot? Bos, tidak usah minyak. Uang. Saya taruh di sini. Berkelahi. Maksudnya apa ini? Tidak menghormati kakak Biao. Benar begitu, kan? Kakak Biaoku sedang bicara sama kamu. Hah? Tidak tahu 2 orang ini ada urusan apa. Kakak Biaoku sedang bicara sama kamu. Kamu tuli ya? Tidak dengar. Hah? Dalam 3 detik. Lepas tangan kotormu itu. Hei, anak brengsek. Berani memukulku ya? Ayo, ayo, ayo. Tahan. Ini di depan rumah. Azuo, kamu harus tahan ya. Jangan sekali-kali memukul. Suatu ketika sang ayah mendengar bahwa aku memukul. Aku ingin pulang. Ayah, Azuo ingin pulang. Azuo, tidak perlu marah pada bocah kecil, kan? Kita hanya makan sebentar. Masih harus melanjutkan perjalanan. Tidak tahu kedua pahlawan ini ada saran? Karena baru datang. Baiklah. Kalau begitu, kakak traktir kamu makan. Hah? Baiklah. Kalau begitu, kakak traktir kamu makan. Ah. Tahan, Azuo. Kamu harus pulang ke rumah. Kakak King. Kakak King. Kakak King pasti punya cara. Kamu, bocah. Kalau kamu berani menatap lagi, aku mencungkil matamu. Anak kecil. Kakak melihat kamu masih kecil. Jadi aku tidak akan mempersoalkan ini denganmu. Pergi sana. Minggat. Kakak King, kita pergi. Tunggu sebentar. Apakah aku mengizinkanmu pergi? Benar. Aku mengizinkanmu pergi. Tapi tidak mengizinkan dia pergi. Kalian tidak boleh menyentuh kakak King. Kakak Biao, kenapa kamu membuang-buang kata dengan dia? Menurutku, bocah ini, potong-potong dan buang ke kuburan massal. Kakak King, kita pergi. Berani mempermainkanku. Kejar. Ah, kakak King, kamu tidak apa-apa. Aku menggendongmu. Mau lari. Kamu mau lari kemana? Ah, lari. Azuo, lepaskan kakak King. Lepaskan aku. Aku beritahu kamu. Wanita yang ayahmu inginkan. Tidak pernah aku tidak dapatkan. Apakah kamu tahu? Kalian melakukan ini sekarang. Memerkosa wanita di depan umum. Ini melanggar hukum. Hahaha. Melanggar hukum, katanya. Aku beritahu kamu. Di jalan ini, aku adalah hukum. Siapa yang berani menghalangiku? Pergi. Bawa bocah ini. Urus dia untukku. Kalau aku tidak bisa memukul, maka akan kugigit sampai mati. Lepaskan kakak King. Kau ini anjing. Berani menggigitku. Aku memang menggigit binatang sepertimu. Lepaskan kakak King. Azuo, kalian tahu tidak siapa aku sebenarnya? Jangan buru-buru. Nanti di atas ranjang akan kita urus dengan baik. Saling mengenal lebih dalam. Aku jijik. Kau tidak tahu malu. Ku beritahu kau. Saya dari keluarga Fang. Pewaris bisnis utama. Pewaris tinju. Apa? Jika menyinggungku, kalian tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Kamu adalah keluarga Fang dari Jiangbei. Jika menyinggungku, kalian tidak akan berakhir dengan baik. Azuo, Aceh, kau tidak apa-apa. Tenang saja. Selama ada kakak King, tak seorang pun bisa melukaimu. Aku baik-baik saja. Kakak King, aku pernah bilang, akan membawamu pulang. Aku pasti menepati janji. Ayo pergi. Kakak King, kakak King. Nama keluarga Fang. Tentu saja aku tahu. Tapi kau juga harus tahu. Di sini, adalah Jiangnan. Kalian tidak akan berakhir dengan baik. Lawan. Aku. Kau bilang. Aku. Kalau aku tidur denganmu. Pewaris keluarga Fang. Setelah itu, apakah masih bisa menjadi menantu tinggal? Lepaskan aku. Jangan bergerak. Kita semua berada di luar. Untuk bertahan hidup di dunia ini. Tidak perlu menyeret diri sendiri ke dalam neraka. Dunia ini memang kejam. Di tempatku ini, akulah yang menguasai dunia ini. Menurutku kamu tidak mau hidup lagi. Jangan banyak bicara. Aku akan mengerjakanmu sekarang. Lepaskan aku. Lepaskan kakak King. Acau. Cepat tangkap dia untukku. Cepat. Azuo, hati-hati. Anak ini lumayan tangguh juga. Azuo, cepat lari. Jangan pedulikan aku. Pergi.
Hari ini adalah hari kematiannya. Jangan lakukan kekerasan. Aku harus menahan diri. Pintu rumah ada di depan mata. Aku harus pulang. Azuo, lepaskan dia. Kakak King, dasar kalian bajingan. Aku sedang berjuang bersama kalian semua. Wanita busuk, berani menabrakku. Berani menabrakku. Aku akan mengerjakanmu sekarang. Kakak King. Biarkan aku dan Kakak King pulang. Bukankah anak ini tadi arogan? Sekarang kamu tahu harus memohon? Aku bahkan akan bersujud padamu. Bisakah kamu lepaskan Kakak King? Anak ini. Bahkan jika sekarang kamu bersujud pun, sudah tidak ada gunanya. Rahasia. Lihatlah Kakak Huiku. Bagaimana dia melatihnya. Ayo, 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 aku tunjukkan padamu. Ayo pergi. Bagaimana aku bisa hanya diam? Melihat penyelamatmu dihinakan. Cepat, lakukan sesuatu. Bunuh dua binatang ini. Tidak bisa. Aku hanya ingin pulang. Aku harus menahan diri. Aku tidak boleh turun tangan. Aku mohon padamu. Lepaskan Kakak King. Cepat, cepat, lakukan sesuatu. Hanya dengan satu pukulan, kamu bisa mengakhiri binatang ini. Tidak bisa. Azuo, jangan turun tangan. Cepat panggil polisi. Menyuruhmu memanggil polisi. Kamu jelas punya kemampuan. Kenapa kamu tidak bertindak? Kamu pengecut. Pengecut. Aku bukan. Aku hanya ingin pulang. Kalau begitu, pukul mereka. Pukul mereka. Hajar mereka. Beranikah kamu di depan mata orang tuamu melepaskan pukulan? Mereka seumur hidup tidak akan memaafkanmu. Bagaimana jika tim penegak hukum datang? Bicara omong kosong. Bagaimana jika tim penegak hukum datang? Lari saja. Tunggu saja aku. Aceh. Azuo. Tidak apa-apa. Semuanya sudah selesai. Aku sangat tidak berguna. Maafkan aku, Kakak King. Jelas-jelas aku bisa memukul mereka dengan tinjuku. Tapi aku tidak berani. Aku takut ayah tidak mengakuiku. Aku ini pengecut. Tidak seperti itu. Semua ini salah mereka. Semua ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku tahu. Kau hanya ingin pulang. Kau hanya seorang anak kecil. Kakak King. Apakah kau masih bersedia membantuku? Membantuku pulang? Azuo, Kakak King pernah berkata padamu, aku akan selalu menjadi milikmu, pendukung terkuatmu. Aku pernah berkata akan membawamu pulang. Pasti akan tercapai. Ayah, ibu, aku sangat merindukan kalian semua. Apakah kalian masih ingat Azuo? Ayo pergi. Ayo pergi. Kita akan pergi sekarang juga. Suster King, jangan khawatir. Setelah aku kembali ke rumah, aku pasti akan menghajar para preman itu. Setelah itu, mereka tidak akan berani mengganggumu lagi. Kakak King tahu hatimu. Aku pikir kelak, kau pasti bisa mengendalikan kekuatan pukulanmu dan menjadi petinju yang luar biasa. Azuo tidak hanya akan jadilah kebanggaan orang tua, tapi juga menjadi kebanggaan Kakak King. Aku percaya padamu. Azuo, tidak apa-apa. Tenang saja. Kamu sudah begitu lama tidak pulang ke rumah. Ibumu pasti sangat merindukanmu. Ayo pergi. Baiklah, aku datang. Hei, kamu adalah... Halo, namaku Fang King. Aku adalah pemilik sasana tinju Xinghuo. Sebuah tanda kecil perhatian. Aku tidak tahu ada urusan apa ini. Maaf merepotkan. Pewaris keluarga Fang datang langsung untuk berkunjung. Kali ini aku ke sini. Aku juga membawa seseorang kemari. Ini kamu, ayah. Ayah. Aku hanya merindukanmu dan ibu. Ingin kembali untuk melihat-lihat. Ini bukan rumahmu. Aku sudah memberitahumu. Memutuskan hubungan ayah dan anak. Pergi sekarang. Tuan Som. Bagaimanapun juga, Azuo adalah darah dagingmu sendiri. Kalau ada yang ingin dibicarakan, bicaralah baik-baik. Kamu juga harus pergi. Ada apa, Lao Som? Siapa di luar itu? Ibu. Ibu, pergi saja. Song Xianseng. Kali ini Azuo. Dia benar-benar sudah berubah. Tidak lagi ceroboh seperti sebelumnya. Kau pikir aku tidak tahu? Sekarang di mana-mana, semua orang membicarakannya. Seorang petinju muda, hampir saja membunuh, yang menantang di tempat latihan. 2 pelatih tinju. Hal seperti ini. Selain dia, siapa lagi yang bisa melakukannya? Ayah, aku hanya ingin. Cukup. Bisa membuat mata ibunya sendiri menjadi buta. Kau sama sekali tidak pantas menjadi seorang petinju. Aku, Song Guochang,
Tidak mengakui kau sebagai anak. Song Xianseng, kali ini bukan seperti yang kau pikirkan. Kau juga tahu reputasi keluarga Jiang. Tong Ziluo. Dia membawa orang untuk menantang di tempat latihan. Kalau bukan karena Azuo kali ini, aku khawatir sasana tinju kita sudah gulung tikar sejak lama. Azuo lah. Dia menyelamatkan semua orang. Aku sudah pernah mendengar reputasi keluarga Fang. Industri tinju Jiangbei. Pemimpinnya. Tapi tempat sebesar ini tidak membutuhkan bocah ingusan seperti dia untuk mendukungnya. Ternyata, dia masih tidak mengakui aku. Song Xianseng, Azuo sekarang memang ada kemajuan yang sangat besar. Dia benar-benar sudah berubah. Dia telah pergi dari rumah selama bertahun-tahun. Hanya ingin menemui kalian sekali saja. Aku tidak memiliki itu. Anak durhaka. Bahkan jika dia berubah lagi, tetap tidak akan bisa berubah. Dia membuat ibunya buta. Itu adalah fakta. Cepat pergi. Aku ingin bertemu dengan ibu. Hanya satu kali saja. Setelah itu aku akan pergi. Kamu tidak pantas bertemu dengannya. Satu matamu ibu telah kamu buat buta. Sekarang mata yang satunya lagi hampir menangis sampai buta. Kehidupan keluarga kita sebelumnya bisa berjalan dengan baik-baik saja. Semua ini adalah kesalahanmu. Ayah, aku bisa mengendalikan kekuatanku sekarang. Bisakah kau izinkan aku bertemu dengan ibu? Azuo, apa Azuo sudah kembali? Azuo, kalau begitu potong kedua tanganmu. Azuo. Azuo. Ini benar-benar Azuo. Cepat biarkan Azuo. Masuklah. Bertahun-tahun ini, dia sudah berubah. Aku ingin bertemu dengannya. Apakah kamu lupa tentang matamu? Bagaimana matamu bisa buta? Jika kita membiarkannya masuk ke pintu ini, kita tidak tahu kapan dipukuli begitu saja. Azuo bukan anak seperti itu. Dia memang anak durhaka. Jika dia ingin kembali ke keluarga, dia harus potong kedua tangan pembunuhnya itu. Aku juga tidak ingin memiliki kekuatan luar biasa. Aku juga tidak ingin menyakiti ibu. Aku tidak mau. Nak, ibu tidak menyalahkanmu. Akulah yang tidak bisa melindungimu. Sudah cukup. Semua ini karena anak durhaka ini. Keluarga kita menjalani hidup yang begitu menyedihkan. Azuo. Ibu Azuole. Aceh. Azuo. Orang tuamu telah melahirkan dan membesarkanmu dari darah daging mereka. Namun, kau malah menyusahkan mereka. Menyisakan hidupmu. Apa gunanya lagi, ibu? Azuo, tenanglah. Tunggu hingga kau lebih dewasa. Nanti, kau akan bisa mengendalikan kekuatanmu sendiri. Semua ini bukan salahmu. Azuo, apa yang ingin kamu lakukan? Tubuh, kulit, dan rambut. Tubuh, kulit, dan rambut adalah pemberian orang tua. Ayah, asalkan kau izinkan aku pulang, aku rela potong kedua tanganku ini. Mulai sekarang, tidak akan membawa masalah bagi kalian. Apalagi menyulitkan kalian. Jangan, Azuo. Ayahmu hanya berbicara dalam kemarahan. Kamu sama sekali tidak boleh menyakiti dirimu sendiri. Semua yang aku katakan adalah kebenaran. Jika kalian ingin keluarga Song damai, maka harus memotong kedua tangan ini. Azuo, Aceh, Akau. Azuo. Azuo. Kamu adalah darah dagingku. Ibu tidak akan membiarkanmu melakukan apapun yang menyakiti dirimu sendiri. Semua ini karena kelunakan hatimu, hingga dia menjadi nakal seperti ini. Namun, ini bukanlah yang diinginkan oleh Azuo. Sejak dia lahir, dia sudah berbeda dari anak-anak lain. Anak-anak di desa menghindarinya. Orang dewasa memarahinya. Apakah kita, bahkan kami, sebagai orang tua kandungmu, harus menghina anak kita sendiri? Semua ini bukanlah hal yang bisa dia pilih. Maafkan aku, ibu. Maaf. Jika benar-benar ingin mematahkan kedua tangannya, maka usirlah aku bersamanya. Baiklah, apakah kamu sudah lupa? Setelah matamu buta, siapa yang mencari pengobatan ke sana kemari untukmu?
Siapa yang melayani dengan setia? Siapa yang merawat hidupmu? Apakah anak durhaka itu? Ibu, tidak perlu menghalangi aku. Azuo akan berbakti dengan baik padamu. Apalagi membahayakanmu. Jangan pedulikan dia, biarkan dia potong saja. Azuo. Tidak, aku tidak mengizinkan. Dulu, ketika kamu di jalanan, hampir mati kelaparan. Akulah yang membawamu kembali. Telah memberimu satu nyawa. Aku tidak mengizinkanmu seperti ini. Melukai dirimu sendiri. Azuo, jika kamu masih menghormati King Jie sebagai penolongmu, dengarkan aku, jangan sakiti dirimu sendiri. Kita kembali ke Sasana Tinju. Aku akan mencari seorang ahli untukmu, membimbingmu. Dengan begitu, kamu bisa mengendalikan kekuatanmu. Aku tidak akan menyakiti siapapun lagi. Jika kamu ingin bertanggung jawab, terserah padamu. Dia bukan lagi anakku, Song Changguo. Anakku. Aku juga sama sekali tidak akan membiarkan dia menginjakkan kaki ke rumah Songku lagi. Azuo. Azuo. Ibu. Kita pergi saja. Mulai sekarang. Kembali sekarang masih sempat. Tunggu sampai suatu hari nanti. Kamu benar-benar menjadi seorang petinju. Ayahmu pasti akan membiarkanmu kembali ke keluarga. Itu bocah ingusan itu. Dan perempuan itu. Aku tidak buta. Ayo cepat kita pergi. Kali ini kalian tidak akan lolos seperti waktu itu. Kali ini tidak semudah itu. Azuo, kamu pergi dulu. Jangan pedulikan aku. Cepat lapor polisi. Aku menahan mereka. Pergi. Aku akan lihat kemana kau pergi. Bocah menyebalkan. Apa kamu lupa? Terakhir kali kepala masuk ke dalam pasir. Memohon ke sana kemari. Saatnya. Kakak, bocah ingusan ini. Serahkan dia padaku. Kamu pergi saja bermain dengan perempuan ini. Baik. Bukankah dia suka melotot? Aku akan mengambil matanya sekarang. Menggali keluar. Potong tangannya. Bagaimana? Baiklah. Azuo, jangan gegabah. Kamu lupa. Kamu tadi baru saja berjanji pada dirimu dan kepada ayahmu untuk mengendalikan kekuatanmu. Jika di depan rumahmu, kamu sampai salah langkah membunuh mereka, maka kamu tidak akan pernah kembali ke rumah. Tunggu. Tapi aku tetap tidak bisa. Tidak ada gunanya. Tidak sengaja memukul kami hingga tewas. Azuo, aku sudah memikirkannya. Cari seseorang untuk membantumu mengendalikan kekuatanmu. Kamu pintar sekali. Pasti akan langsung bisa belajar. Dengan begitu, kamu bisa menjadi petinju sejati. Guru sudah mengajariku begitu lama. Aku bahkan belum mempelajari hal yang tidak berguna. Kamu harus percaya diri. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa kembali ke rumah? Bagaimana bisa bersatu kembali dengan orang tuamu? Rumah. Kak King. Aku sudah tidak punya rumah lagi. Ayah memarahiku dengan benar. Aku memang anak durhaka. Ibu melahirkan dan membesarkanku. Tapi aku malah membawa mereka. Begitu banyak penderitaan. Aku memang tidak seharusnya dilahirkan. Jangan bicara begitu. Sekarang kita kembali ke Sasana Tinju. Semuanya bisa direncanakan untuk jangka panjang. Percayalah, kamu bisa melakukannya. Untung ada kamu. Saudara, kalau tidak, aku sudah lama dibuat wanita itu masuk ke penjara. Jadi, lain kali kita minum dengan baik. Oke. Itu mereka. Ayo kita pergi. Seorang bocah belia yang bahkan belum dewasa. Bocah ingusan. Masih berpikir ingin melawan kami? Otaknya ada masalah, ya? Kalau tidak percaya, ya coba saja. Aku memintamu untuk berlutut. Panggil aku kakek. Bagaimana dengan pukulan ini? Aku baru menggunakan 10% tenagaku saja. Bukankah tadi kamu tidak percaya? Ayo, bangun dan coba lagi. Hah, dasar sampah. Biar aku saja. King Jie, mundurlah. Lihat seranganku. Sekarang kau paham apa itu? Menyesal, ya? Kenapa bengong saja? Seranglah. Leherku. Tidak. Bocah ini sebenarnya siapa, sih? Kok bisa hebat sekali bertarungnya?
Kakak besar, seorang anak belasan tahun saja, bisa menjatuhkan kita semua. Lalu, bagaimana ini? Apalagi yang bisa dilakukan? Lari saja. Mau pergi, tidak semudah itu. Azuo. Cepat hentikan. Tapi mereka ingin membunuhku. Tuan muda, sebenarnya kamu ini siapa, sih? Jelaskan kenapa kalian begitu lemah saat bertarung. Tuan muda, mohon ampuni saya. Anggap saja aku ini cuma angin lewat. Lepaskan aku, ya. Tuan muda, ampuni nyawaku. Tidak apa-apa. Nanti kalian sering-seringlah mencari aku. Kebetulan, aku butuh teman untuk berlatih tinju. Itu. Yang mulia, tolong maafkan saya. Ampuni hidupku yang hina ini. Mulai sekarang, kalian semua kelompok ini, jika ada yang bertemu King Jie, harus menghormat dengan bersujud. Dengan hormat memanggil. Salam hormat, Nenek King. Jika tidak, setiap kali aku melihat kalian, memukul kalian sekali. Azuo yang bersama King Jie sekarang, sudah bukan Azuo yang dulu, yang mampu mengendalikan kekuatannya. Kau main-main dengan aku? Seorang anak berusia sekitar 10 tahun, anak kecil yang masih ingusan, mengklaim dirinya tak terkalahkan di dunia, masih ingin melawan aku? Jika kau bahkan terhadap seorang anak 10 tahun pun tak bisa menang, bukankah itu artinya kau sama sekali tak pantas disebut sebagai orang yang terobsesi dengan bela diri, ingin mati? Sampah tak berguna. Kau pantas jadi lawanku juga. Tenagamu yang sedikit ini cuma cukup untuk menggelitikku. Anak ini ternyata masih bisa berdiri. Menarik. Bawa kemari. Azuo, orang ini, dibandingkan dengan dua orang yang sebelumnya dibawa oleh Kong Ziluo, dua orang yang dibawa sebelumnya, jauh lebih kuat 10 kali lipat. Hati-hati sekali. Hem. Guru, Azuo pasti akan membalaskan dendam untukmu, agar arwahmu dapat beristirahat dengan tenang di surga. Ah. Kau pikir dengan cara ini, kau bisa menang melawanku? Mati. Setelah sekian lama, akhirnya bertemu. Lawan yang cukup tangguh. Ternyata tadi cuma sedang mencoba kekuatan tinjuku. Kalau begitu, aku akan mengalahkanmu sepenuhnya hingga kau menyerah. Orang tua, kini giliranku. Sekarang. Dia ternyata punya tenaga sebesar ini. Ini pun tidak akan berhasil. Masih berani menyebut diri sebagai orang yang terobsesi dengan bela diri. Lebih cocok disebut bodoh saja. Tadi aku hanya main-main denganmu. Sekarang akan kuperlihatkan kepadamu, bocah. Sedikit pelajaran. Kekuatan sejatikulah yang akan kau hadapi. Di hadapan kekuatan mutlak, semua trik licikmu itu tak ada gunanya. AING. Sekarang, apakah kamu sudah menyerah? Sifu, Azuo telah membalaskan dendammu. Sifu sudah lama mengasingkan diri di pegunungan. Tidak ingin bertarung dengan siapapun. Mengapa kamu tetap membunuhnya? Kenapa? Jangan pukul lagi. Aku mengaku kalah. Tolong ampuni aku. Biarkan aku hidup seperti seekor anjing pun tak apa. Kau pantas mati. Sepanjang hidupku, aku telah mengalahkan begitu banyak orang. Bagaimana aku tahu siapa gurumu itu? Tunggu, guru yang kau bicarakan itu, apakah maksudmu adalah Kong Ming? Memang benar, aku ingin bertarung melawan gurumu. Dia dulu dianggap oleh orang-orang dunia persilatan sebagai dewa tinju. Siapa yang tidak ingin mengalahkannya? Saat itu, aku pergi ke pegunungan untuk mencarinya, berharap bisa memaksanya bertarung. Namun, ketika aku menyerangnya, aku mendapati tubuhnya sepenuhnya lemah. Seolah-olah, dia telah memakan racun pelumpuh otot. Jadi, kamu membunuhnya. Busiwo bukan aku. Sepertinya kamu masih belum puas. Wosuo aku bilang, itu kakak seperguruanmu. Dia yang memberikan obat kepada gurumu. Bahkan mencuri kitab rahasia. Mengaku ingin menjadi pendekar terhebat di dunia. Ulangi lagi. Aku bersumpah, apa yang aku katakan itu benar.
Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin itu kakak seperguruan? Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kenapa masih bengong? Cepat lari. Jangan kejar lagi. Azuo juga tidak menyangka. Yang membunuh gurunya ternyata adalah kakak seperguruan yang paling dekat. Dia juga membalas dendam pada orang yang salah. Lama tidak bertemu. Azuo. Lama tidak bertemu. Azuo. Kamu masih berani datang? Aku sudah bilang, cepat atau lambat aku akan kembali. Bajingan licik, kalau kamu sudah datang, aku akan mengambil nyawamu sekarang, untuk menenangkan arwah guruku. Azuo, kamu masih berpikir, apakah aku masih seperti diriku yang dulu? Sejak kecil kamu selalu mengalahkanku. Sejak saat itu aku bersumpah, cepat atau lambat aku akan membuatmu mati di bawah tinjuku. Bukankah kamu memiliki kekuatan bawaan? Baiklah, sekarang kita mulai bertarung dengan serius. Lihat siapa yang benar-benar menjadi korban tinjuku. Jangan kira kau mengambil, tetapi tinjumu tidak memiliki hati. Mencuri dan memakan pilnya. Kau bisa menjadi tak terkalahkan di dunia. Kakak seperguruan, kau tidak akan pernah bisa mengalahkan aku. Karena, tinju yang sejati tidak memiliki hati. Orang yang hanya memiliki niat untuk membunuh adalah dirimu. Meskipun kau menang dalam pertandingan ini, tapi tinjumu tidak memiliki hati. Hanya niat membunuh. Guru, jelas-jelas kakak seperguruan itu. Kau telah kerasukan iblis. Mulai dari sekarang, bukan lagi murid perguruan kami. Ternyata guru menyuruhku pergi untuk melindungiku. Azuo. Maaf telah memaksa Anda berdua. Dibawa secara paksa. Tuan Song, aku hanya ingin kau melihat. Azuo, pertumbuhan yang sesungguhnya. Setiap tinju yang dia keluarkan, semua untuk keadilan, bukan untuk melukai. Mulai sekarang. Memang benar, pil obat dan rahasia dari Sifu. Memang luar biasa. Azuo, setelah aku mengalahkanmu hari ini, akan dikenal di seluruh Jiangnan dan Jiangbei sebagai seseorang yang tak terkalahkan di dunia. Ketika saat itu tiba, aku akan membakar lebih banyak kertas untukmu dan guru. Membakar lebih banyak kertas persembahan. Ini baru saja dimulai. Kau telah jatuh ke jalan sesat, melanggar ajaran guru, membunuh guru kita. Dosa-dosamu tidak terampuni. Bukankah aku sudah meminum obatnya? Kenapa bisa begini? Hanya dengan satu pukulan ringan, aku sudah menghancurkan paru-paru dan jantungku. Aku berhasil melakukannya. Guru pernah berkata, dot pil mujarab dan jurus rahasianya hanya bisa dikuasai oleh orang berhati baik, agar bisa mengendalikannya. Tapi orang berhati jahat akan menjadi korban racun baliknya. Kakak seperguruanku, kau telah membunuh guru. Itu adalah dosa yang tak terampuni. Kau membawaku ke sini hanya demi melihat dia menghajarmu dengan tangannya sendiri. Sebagai mantan kakak seperguruannya, Azuo hanya sedang membalaskan dendam gurunya. Itu adalah Ajie. Dia yang lebih dulu melanggar takdir surgawi. Tapi itu tetap bukan alasan untuk membunuh. Tunggu sebentar lagi. Sebelum ini selesai, bagaimana kau tahu kalau dia tidak bisa mengendalikan dirinya? Tunggu sedikit lagi. Sampai sejauh ini, dot apa lagi yang perlu dilihat? Hari ini, dot aku akan mengikuti pesan guru. Dot dan dengan hormat mengingat perintah ayahku. Kakak seperguruanku, aku tidak akan membunuhmu. Sifu benar, tinjuku seharusnya tidak ternodai oleh darah orang jahat, tapi harus berkontribusi besar untuk dunia tinju negara ini. Membuat kontribusi yang luar biasa. Kakak seperguruan, biarkan hukum yang menghukummu. Tidak mungkin. Aku tidak akan kalah. Bagaimana mungkin aku kalah? Tidak, tidak, tidak. Azuo, dia berhasil melakukannya. Azuo. Azuo. Azuo, kamu luar biasa. Kamu sudah berhasil mengalahkan godaan batinmu sendiri, mengendalikan energimu. Mulai sekarang,
Kamu adalah seseorang yang benar-benar seorang petarung sejati. Ayah. Kamu juga datang. Anakku, kamu berhasil. Guru, hari ini adalah 7 hari kematianmu. Azuo datang mengunjungimu. Ah, hanya saja, Azuo tidak menyangka. Setelah Anda meninggal dunia, baru benar-benar memahami ajaranmu dulu. King Jie, jika dulu anakmu tidak meninggal dunia, sepertinya juga mirip dengan Azuo. Seumuran ini, kan? Aku sudah lama menunggu Azuo. Seperti anak kandungku sendiri. Sama. King Jie,